Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli jahidil billah fi adil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli jahidil billah fi ahlil badri ya Allah. Dulu ada enam, yang pertama membaca niyat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam berurutan. Ayo wudu dengan salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli jahidil billah fi ahlil badri ya Allah. Dulu ada enam, yang pertama membaca niyat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam berurutan. Ayo wudu dengan salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli jahidil billah fi ahlil badri ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yuribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Walahum fil akhirati adzabun nar. Shadaqallahul azim.
Sehat Bapak Ibu saya. Kata saya kira semangat ya. Selamat balik di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz pada pagi hari ini Bapak Tukinong SPDI. Yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri Cilumprit. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Cilumprit. Yang saya hormati juga Ibu Guru dari TK Tunas Bangsa. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat saya banggakan, serta anak-anakku semuanya yang sangat Ibu sayangi dan sangat Ibu cintai. Anak-anakku yang bertugas pada hari ini, terima kasih juga pada pagi hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat luar biasa. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat rahmat hidayah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang. Mudah-mudahan umur panjang yang berkah dan barokah untuk kita semuanya. Salawat dan salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan menghadiri pertemuan rutin yang sudah kami agendakan, yaitu pengawasan rutin Ahad pagi, yang mana pada pagi hari ini nanti akan diisi oleh Ustadz kita Bapak Tukino SPDI. Tidak lupa saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, serta dalam penyiapan tempat dari pertama sampai saat ini belum ada kemajuan, masih di kelas 1-2 karena memang lokasi kita terbatas. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan tempat seperti ini tidak mengurangi Bapak Ibu nanti untuk mengikuti pengawasan yang akan disampaikan oleh Bapak Tukino. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat membawa keberkahan untuk Bapak Ibu semuanya dan akan menambah amal kebaikan Bapak Ibu yang nanti akan dapat menambah amal baik di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit informasi kepada Bapak Ibu wali siswa terkait kemarin hari Jumat ada kegiatan yang diselenggarakan, kita bekerja sama dengan OVOS. OVOS itu One Food One School. Yayasan ini bergerak di bidang penyaluran dana kepada saudara-saudara kita yang mengalami tunadaksa di seluruh Indonesia, tidak hanya di wilayah Yogyakarta. Yayasan ini bergerak tidak hanya di Sleman, kalau yang di Ngaglik ini sudah beberapa sekolah yang beliau kerjasama, termasuk SD Negeri Cilumprit, SD Negeri Ngebel 1, SD Negeri Muhammadiyah 1 Ngaglik. Nah, kemarin anak-anak sudah diberikan tabungan celengan. Untuk celengan yang ada contohnya ada di meja kelas 1 seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti setiap pagi anak-anak menyisakan uang jajannya
seikhlasnya dimasukkan ke tabungan yang sudah disediakan, celengan yang sudah disediakan. Nah, nanti pada akhir bulan petugasnya akan mengambil, kemudian dihitung dan nanti akan disalurkan ke tunadaksa yang sudah didata oleh OVOS. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, yang Mbak pilih ada di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu atau mungkin ada kenalan atau saudara yang mengalami tunadaksa, baik itu akibat dari kecelakaan atau akibat dari penyakit, monggo nanti bisa diinformasikan ke kami, nanti akan saya teruskan ke OVOS. Mudah-mudahan nanti dapat terbantukan karena nanti akan mendapatkan bantuan kaki palsu seperti itu. Nanti untuk edukasinya akan kita kirim ke paguyuban Bapak Ibu kelas masing-masing, karena kemarin kita ada 2 alternatif untuk kegiatannya. Kemarin permainan tradisional yang pertama, dan yang kedua itu kemarin ada motivasi. Karena motivasi setiap akad pagi itu sudah kita laksanakan, termasuk seperti kemarin ada Mas Dani, maka kita memilih untuk permainan tradisional, untuk memperkaya anak-anak permainan tradisional. Meskipun kegiatan tradisional menikah di sekolah SD Negeri Trubret sudah rutin berjalan setiap Jumat pertama setelah anak-anak senam menikah. Jadi kemarin itu hanya untuk menambah wawasan anak-anak tentang kekayaan permainan tradisional. Kemarin ada beberapa permainan tradisional yang di sekolah kita belum ada, dan mungkin nanti insya Allah kedepannya nanti kita akan usahakan yang seperti yang sudah OVOS miliki kemarin. Nanti kita usahakan supaya permainan tradisional yang ada di sekolah kita lebih lengkap. Ini adalah salah satu upaya kita untuk meriuri kebudayaan Jawa. Nah, Bapak Ibu, jadi monggo sekali lagi nanti jika ada saudara, kenalan atau famili yang mungkin ada tunadaksa, terutama kaki, nanti bisa menghubungi kami. Mudah-mudahan nanti dapat tersalurkan dan mendapatkan bantuan kaki palsu. Umur maksimalnya 30 tahun Bapak Ibu, karena ada umur maksimalnya. Ayo Mbak pilih mengatur informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadikan perhatian Bapak Ibu, dan ini adalah untuk melatih rasa empati anak-anak kita terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kelainan. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu ikhlas memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang mengalami tunadaksa melalui anak-anak kami tercinta, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang berlimpah, akan dibalas kebaikan Bapak Ibu dengan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkataan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tidak bijaksana kalau kami terlalu panjang lebar. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Pramuji. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna
mau salam di bawah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke dalam kolam. Mendengar sambutan salam, kayaknya belum sarapan. Sambut sarapan, Bu. Kok dari semangat. Kula ambali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sumpit, Ibu Sriwatini SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite juga jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cilumprit, serta yang juga saya hormati orang tua wali murid, Bapak Ibu dan anak-anak yang Pak Tu banggakan. Segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan umatnya dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, jamaah pengawasan rutin, pengajian rutin Ahad Wage, maaf saya berbicara di sini adalah sebagai ban serep. Jadi tadi malam Mas Pram itu mungkin jam 9 atau setengah 9 datang ke tempat saya di Perumpung. Katanya ternyata beliau sudah muter-muter menghubungi juga via telepon dan cari ustadz. Ternyata banyak ustadz yang profesional itu ternyata tidak ada waktu untuk menghadiri atau untuk memberi tausiah pada kesempatan yang mulia ini. Maka saya sebenarnya menolak, tapi terpaksa. Jadi terpaksa ya. Jadi materi ini saya susun tadi pagi, Bu. Tadi malam apa ya? Tidak terpikirkan di dalam benak saya untuk memberikan materi pada kesempatan pagi yang cerah ini. Tapi materi yang ingin saya sampaikan cukup satu kata, sukses. Apa ibu-ibu? Sukses. Purun sukses. Pengen sukses. Insya Allah akan kita bahas sukses itu apa. Semua orang, Bapak Ibu, anak-anak, semua orang pengen sukses, siapapun itu. Tapi cara pandang orang yang sukses itu berbeda-beda. Cara orang memandang sukses itu berbeda-beda. Tadi saya dikasih waktu ya Mas,
Ya Pak Pram, tadi katanya cuma 1/4 jam atau setengah. Ya. Jadi ukuran sukses berbeda-beda. Ini mewakili, ada Bill Gates, ada Arnold, ada Albert Einstein, ini Michael Jordan, ini ada perwakilan saja. Dan mungkin diantaranya adalah diri kita. Ada yang memandang sukses itu diukur dari kaya. Kalau sudah kaya, sukses. Ada orang yang kaya kita pandang, wah ini orang yang sukses. Ada juga yang memandang bahwa sukses itu pada kegagahan, maka dia berlatih fisik, ya, atau supaya penampilannya terlihat gagah atau dipandang orang kalau perempuan cantik. Ini ibu-ibu tidak ini yang seperti ini. Ada yang kalau Einstein itu orang yang intelek, orang yang cerdas. Kalau orang pintar itu orang yang sukses. Ada juga yang sukses itu pada tubuh yang atletis, maka dia olahraga dan lain sebagainya. Contohnya gini, orang tua menyekolahkan anaknya, dinasihati, wahai anakku, kamu kalau sekolah kamu pinter, gitu, kalau kamu sudah pinter nanti kamu punya ranking, cari sekolah nanti gampang, lalu kalau sudah selesai sekolah bisa kuliah, dan akhirnya kamu bisa kerja. Akhirnya kalau bekerja hasilnya apa? Uang, dan kamu nanti akan menjadi orang yang kaya. Berarti ini kebanyakan orang seperti ini ya. Kebanyakan, mungkin diantaranya juga kita memandang kesuksesan ada pada nilai materi, yaitu kekayaan dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang sudah mencapai, kita lihat mereka kaya, mereka menjadi artis populer, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari, yang dikatakan sukses. Mereka kaya, mereka ada yang berkuasa, mereka ada yang terkenal, juga berpengaruh, tapi kita lihat banyak berita mereka malah kalau di luar negeri itu berakhir dengan bunuh diri. Maka jadi apa itu sukses? Sukses itu adalah, ada yang mengatakan kebahagiaan. Sukses itu bahagia. Kalau sudah bahagia. Tapi ukuran apa? Jadi ukuran bahagia itu seperti apa? Kalau kebahagiaan itu ketika kita maknai hanya sebatas lahiriah, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, ya toh? Hanya sebatas bisa piknik, rekreasi atau kemana, itu berarti kita bahagia hanya sebatas lahiriah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pencapaian tujuan kalau sudah tercapai, misalnya kita sudah punya apa yang bersifat lahiriah, yang kita pandang itu sudah kunci sukses, maka kalau sudah tercapai itu mau apa? Maka kita akan bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang anak-anak, sukses itu adalah sebuah proses yang akan kita bahas. Mungkin dalam waktu per poin kita akan bahas 5 menit. Yang pertama adalah sukses adalah sebuah proses, adalah mengetahui maksud dan tujuan hidup, bertumbuh mencapai potensi yang maksimal, dan menabur kemanfaatan pada sesama. Yang pertama, mengetahui apa maksud hidup atau tujuan hidup. Tapi sebelumnya kita selingi hadroh ya, supaya penasaran. Supaya penasaran. Karena di ngapunten saya nggak bisa lucu ya Bu, seperti yang kemarin. Saya sudah matur sama Mas Pram, saya nggak bisa lucu. Kita selingi selawat dulu nggih. Salatullah salamullah ala taha
Yang pertama adalah mengetahui maksud dan tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'a mazkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka 'alal insan. Bukankah telah datang atas insan hinum minad dahr, dari masa suatu waktu, lam yakun syai'a mazkura, pada waktu itu, masa itu manusia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat dalam surat Al-Insan ayat 1. Jadi kalau ingin kita tahu tujuan hidup, maka kita harus tahu siapa sesungguhnya diri kita. Bukankah telah datang atas insan bahwa pada suatu masa dari waktu bahwa kita adalah sesuatu yang tidak dapat disebut. Jadi hakikat dari kita, diri kita manusia. Kalau ingin tahu tujuan hidup kita, maka siapa diri kita yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Pertama adalah berwujud ruh. Hal ataka 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'a mazkura. Dalam ayat Al-Insan itu kita adalah ruh. Allah menciptakan ruh kita di alam arwah sebelum diturunkan ke rahim seorang ibu dan dilahirkan ke dunia. Maka ketika sudah siap fisik tubuh biologis kita, maka Allah tiupkanlah ruh ke dalam diri kita manusia, dan kita dihadirkan Allah di muka bumi ini. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ditiupkanlah ruh itu ke dalam jasad kita manusia. Maka diri yang sesungguhnya adalah ruh, dan ruh itu butuh, karena dunia yang kita tempati adalah materi, maka ruh butuh tempat atau wadah, dan wadahnya adalah tubuh biologis. Maka ditiupkanlah wa nafakhtu fihi min ruhi, maka ditiupkanlah ruh ke dalam diri kita manusia.
Dan tugas kita adalah, tujuan hidup kita adalah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di samping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi khalifah, pemakmur bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an ada dua tujuan hidup kita oleh Allah dihadirkan ke dalam di muka bumi ini. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Maka harusnya semua aktivitas kita, apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah, dan juga menjadi khalifah fil ardi, menjadi khalifah, pemakmur bumi, pelestari bumi, bukan perusak bumi. Jadi ketika kita hadir di suatu tempat, maka kita tidak akan menjadi perusak, tapi kita akan menjadi pelestari, pemakmur bumi. Jadi tidak ada, kita hadir tidak ada pencemaran lingkungan, tidak membuang sampah di sungai dan lain sebagainya. Kita pemakmur bumi, pengelola bumi, pelestari bumi. Itulah tugas kita, khalifah fil ardi, supaya bumi itu, dunia itu lestari, tidak menjadi rusak. Yang pertama, ketika sudah bumi lestari, kita makmur, maka tujuan yang kedua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selintas 5 menit. Lalu yang kedua, ketika kita sudah tahu tujuan maksud hidup kita bukan untuk menjadi seorang kaya, bukan menjadi seorang yang cerdas, itu hanya sarana saja. Harta itu hanya sarana saja. Ketika kita bisa, dengan kepandaian kita bisa kita dapatkan uang atau harta, kita bisa membeli makanan ada supaya tubuh kita sehat. Tubuh yang sehat bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan kaya, bukan popularitas, terkenalan, atau mungkin kepandaian dan lain sebagainya. Tadi tujuan hidup beribadah. Maka kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah menjadi khalifah fil ardi, maka diantaranya adalah kita harus bertumbuh mencapai potensi yang maksimal. Jadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap diri manusia itu diantaranya ada beberapa potensi. Yang tadi saya ini sebatas, nanti ada bisa dikoreksi nih Bapak Ibu. Ini bukan kebenaran mutlak, ini hasil daripada berpikir saya. Yang pertama, potensi yang sering kita abaikan adalah potensi jasmani atau fisik biologis. Orang bisa terampil, orang bisa pandai dengan dia olah fisik. Misalnya ada kita misalnya tir, kita kan olah fisik. Kita misalnya berlatih nyetir, maka kita bisa nyetir dengan fisik ini. Misalnya kita ada di SD Cilumpet karate, maka dengan tubuh yang dilatih karate, berlatih pukulan, berlatih tendangan, berlatih fisik, maka dia akan kuat. Beda dengan orang yang tidak pernah olahraga, maka fisiknya akan lemah. Inilah olah fisik. Apapun itu fisik kita olah, maka kita akan menjadi terampil. Apapun itu. Misalnya orang-orang yang profesional olahraga, misalnya sepak bola, dia berlatih fisik betul itu, memaksimalkan potensi fisiknya, maka dia bisa dengan fisik ini bernilai. Apapun itu. Ini contoh-contoh yang jenengan bisa cari sendiri. Apa kelebihan fisik kita masing-masing? Yang pertama yang diabaikan di samping fisik adalah olah akal. Potensi akal. Allah berikan kita kelebihan dari sekian banyak makhluk Allah adalah akal kita. Maka Allah sindir, afala taqilun, afala tazakarun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mengingat? Ini adalah sindiran Allah bagi kita, supaya apa? Mengasah akal kita, potensi akal kita, supaya cerdas. Kalau kita olah pikir kita dengan sesuatu yang sulit, maka kita akan menjadi pribadi yang cerdas, bahkan di atas cerdas.
Tapi ketika kita malas, tidak mau belajar, tidak mau mengolah akal kita, maka kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Kita akan tergerus, kita akan menjadi orang yang pecundang, generasi yang lemah. Dan jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak mau menggunakan akal kita untuk berpikir, maka siap-siap saja kita bisa dibodohi orang. Karena apa? Kita tidak bisa apa-apa, maka siap-siap saja bekerja dengan visi kita, tidak bekerja dengan akal kita. Yang ketiga adalah yang sering diabaikan adalah potensi rohani, kekuatan ruhiyah kita. Jadi kebanyakan manusia, orang mungkin termasuk kita, hanya berhenti pada olah fisik dan olah akal. Tidak pernah dia olah rohani atau olah spiritual. Dan masing-masing contoh olah spiritual itu dengan mendawamkan, pertama wudhu, bisa. Olah spiritual itu bisa mendawamkan qiyamul lail, itu olah spiritual. Misalnya dengan memperbanyak zikir. Jadi orang lain zikir cuma mungkin setelah sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Orang yang olah rohani, dia akan terus berzikir pada Allah. Bahkan perintah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikron kasir yang sebanyak-banyaknya. Qiyama wa qu'udan wala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring zikir pada Allah. Itulah spiritual, olah rohani. Tapi kalau tanpa bimbingan biasanya tersesat. Kalau olah spiritual, olah rohani. Dan masing-masing ketika potensi ini, Bapak Ibu, anak-anak, ketika potensi ini ada sisi negatifnya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Contoh, olah jasmani. Olah jasmani itu sisi negatifnya begini. Dia berlatih karate. Tapi kalau sisi negatif digunakan untuk berantem atau malah gelut terus kan gitu. Hawanya itu saya dulu berlatih tenaga dalam juga pencak silat itu 6 tahun Pak. Hawanya itu pengen gelut terus itu. Jadi saya tuh kalau jalan itu setiap habis latihan tuh begini. Jadi petantang-petantang. Jadi mau hawanya itu mau mau menggunakan tinjuin loh. Maka tidak ada rasa takut. Itu sisi negatifnya. Gitu. Itu olah jasmani. Sisi akal rohani, orang pinter. Orang pinter itu kalau ada negatifnya, yang merusak negara itu orang-orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter. Orang yang merusak hukum ahli hukum. Ya tahu. Yang merusak negara orang yang ahli tata negara. Orang yang merusak ekonomi ahli ekonomi. Itu sisi negatif daripada akal kita kalau kita olah. Tapi ada sisi positif, ada sisi negatif. Olah rohani, beribadah terus-menerus, berkholwat menyendiri di kamar, itikaf di masjid, puasa terus-menerus. Itu nanti ada banyak rintangan, banyak godaan. Betapa banyak orang-orang yang dulu pinter olah rohani itu malah menyeleweng jadi nabi palsu. Ahmad Musaddiq itu dia orang pesantren. Dia berkholwat di Bogor, olah spiritual tanpa seorang guru. Maka ada jin yang mengaku sebagai malaikat, mengangkat dia sebagai nabi palsu, termasuk Lia Aiden dan lain sebagainya. Itu sisi negatifnya begitu. Ada juga yang dia ke paranormal, ke dukun. Itu sisi spiritual yang kita asah dari sisi negatif. Ada plus minusnya. Maka supaya 3 potensi itu maksimal ada pada diri kita, jawabannya setelah yang satu ini. Ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha
ketiga potensi jasmani itu seperti segitiga, jasmani, akal, rohani, ada segitiga yang bisa mengintegrasikan, menyatukan potensi itu tidak lain adalah hati nurani kita. Ketika hati nurani kita atau kolbu ini terbersihkan atau bersih, maka ketika potensi itu pasti menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Allah di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ala wa inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu fa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya qalbu. Di dalam jasad fisik kita anak Adam itu ada segumpal daging. Fa idza saluhat, apabila segumpal daging itu bagus, baik, maka akan baik seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu fasad, rusak, buruk, maka akan buruk seluruh tubuh kita. Ala wahaya qalbu, kata Rasul, ketahuilah, fahami, camkan, itu adalah qalbu atau hati nurani kita. Para sufi, para ahli spiritual menyatakan bahwa qalbu itu letaknya di dada sebelah kiri, termasuk di jantung. Di jantung. Jantung itu bahasa Arabnya adalah qalbu. Jantung itu bahasa Arabnya adalah qalbu. Ada di sebelah dada sebelah kiri. Itulah inti daripada qalbu kita manusia. Problemnya, masalahnya adalah ketika qalbu itu atau diri kita berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang menyimpang dari kefitrahan, dari kesucian itu, maka qalbu yang bersih itu akan menjadi ternodai. Di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalb. Innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu, idza adnaba kanat nuqtatun sauda. Apabila mukmin, seorang mukmin itu kita berbuat dosa, maka akan ada bercak hitam di dalam kolbu kita, hati kita. Kita berbuat rusak, ada bercak hitam di dalam kolbu kita. Maksiat, ada titik lagi hitam, ada noktah lagi. Maka kolbu yang menghitam akan menjadi kolbu yang berpenyakit. Maka itu harus dibersihkan supaya kolbu itu bisa memaksimalkan ketiga potensi itu, supaya mengarah kepada sesuatu yang positif. Yang pertama adalah jasmani, akal, dan juga rohani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membersihkan kolbu, kata Rasul, inna likulin syai'in siqala wa siqalatul qulub bizikrullah. Cara membersihkannya adalah tidak bukan adalah dengan kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat sesuatu yang buruk, istighfar, minimal istighfar, astagfirullahaladzim. Itu akan membersihkan kolbu kita. Maka kolbu yang bersih akan memaksimalkan potensi jasmani, akal, dan juga rohani kita. Jadi kalau sukses dunia memang dilihat dari capaian. Ketika kita sudah mencapai titik suatu yang kita tuju, itulah sukses. Anak-anak di SD Slumprit sudah selesai dengan nilai yang maksimal, itu sudah sukses karena sudah tercapai. Tapi sukses yang hakiki, Allah tidak lihat dari hasil yang didapatkan, tapi di Allah lihat dari kemurnian dari proses itu. Proses itu baik atau buruk. Jadi sama-sama orang memperoleh harta, tapi caranya, prosesnya halal atau
haram. Jadi prosesnya yang Allah lihat. Dan itulah, nah, kesuksesan itu tidak bisa kita peroleh di dunia. Kesuksesan itu bisa kita peroleh ketika kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia ini tidak ada yang namanya sukses. Sukses itu ketika kita sudah mati husnul khotimah dan kita sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hidup ini adalah ujian. Dari ujian ke ujian, dari masalah ke masalah. Dan masalah tidak terletak pada masalahnya, tapi terletak pada cara kita menyikapi masalah tersebut. Jamaah, Bapak Ibu, anak-anak yang saya hormati, ciri-ciri orang yang sukses nanti di akhirat adalah menabur manfaat pada sesama. Menabur manfaat pada sesama. Contohnya tadi alhamdulillah program dari SD Negeri Celumprit untuk membantu yang tunadaksa, itu cara satu, menebar manfaat bagi sesama. Itu berarti ciri-ciri kita sudah nanti bisa dikategorikan bagi orang-orang yang sukses. As-saqiu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, baidum minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Itulah khairnas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ketika kita hadir di majelis dimanapun, kita selalu menebar manfaat. Itulah ciri-ciri orang yang sukses fid-dini wad dunya wal akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim.
sebagai hajat panjungan keluarga sami pun serta wadana sampun Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man taqala bi khairin ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqina biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal hayat min jamil khairil hayati wa qadril mamat. Innal ladzina yubayyinuna innama yubayyinullahu yatullahi faqadina kasaba innama yanqusu an-nafsi wa man akhla bi ma'rufin fa sayyidihi al-azim. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya tabi' amaliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia darimu syaikrana. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma huwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma huwakum. Cintaku yang suci padamu Rabbi takkan tergantikan kekal abadi. Ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkamu syaikrana. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma huwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma huwakum. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar sang Rabbi
berkahnya menyertai kita. Man ana, man ana. Kaifama awaku. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama